Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Putra dengan NIM F1C424021. Saya akan mengerjakan tugas UTS Fisika Dasar dengan materi dinamika gerak. Berikut definisi dinamika gerak. Dinamika gerak merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak beserta penyebab benda bergerak. Bisa dikarenakan beberapa hal. Bisa disebabkan karena dorongan dan juga bisa disebabkan tarikan. Dalam bagian ini kita akan membahas konsep-konsep yang menghubungkan kondisi gerak benda dengan keadaan luar yang menyebabkan perubahan keadaan gerak benda. Pengertian Newton. Newton adalah teori tentang gerak yang didasarkan pada konsep massa dan gaya dari hukum-hukum yang menghubungkan konsep fisika ini dengan besaran kinematika, seperti perpindahan, kecepatan, dan percepatan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Semua gejala alam dalam mekanika klasik dapat digambarkan dengan menggunakan hanya 3 hukum sederhana yang dinamakan hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton menghubungkan percepatan sebuah benda dengan massanya dan gaya-gaya yang bekerja padanya. Hukum Newton 1. Hukum pertama Newton yang pertama kali disimbolkan oleh Galileo menyatakan bahwa sebuah benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap diam atau akan terus bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda itu. Hukum 1 Newton disebut juga sebagai hukum inersia atau kelembaman, yaitu sifat kecenderungan untuk mempertahankan keadaan suatu benda. Hukum 1. Sebuah benda tetap pada keadaan awalnya yang diam atau bergerak dengan kecepatan sama kecuali ia dipengaruhi oleh suatu gaya tidak seimbang atau gaya eksternal Neto. Gaya Neto yang bekerja pada sebuah benda juga dinamakan gaya resultan, adalah jumlah vektor sebuah gaya yang bekerja padanya. Massa inersia. Massa adalah ukuran inersia suatu benda. Inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Hukum inersia menyatakan bahwa suatu benda cenderung tetap diam atau tetap bergerak dengan kecepatan tetap, asalkan tidak ada gaya yang mengganggunya. Makin besar massa yang dimiliki sebuah benda, maka semakin sulit merubah keadaan geraknya. Lebih sulit menggerakkannya dari keadaan diam atau memberhentikannya pada waktu sedang bergerak. Bahkan sulit merubah gerakannya untuk keluar dari lintasannya yang lurus. Contoh, sebuah truk misalnya akan memiliki inersia yang lebih besar jika dibandingkan dengan sebuah mobil sedan, dan truk itu lebih sulit untuk dipercepat ataupun diperlambat geraknya. Dalam satuan SI, satuan massa adalah kilogram. Gaya. Sebuah gaya memiliki arah dan besar, sehingga gaya merupakan faktor yang mengikuti aturan-aturan penjumlahan vektor. Gaya dapat dinyatakan dengan sebuah garis yang bertanda panah di ujungnya sebagai arah dari gaya tersebut, sedangkan panjang garis menyatakan besar gaya tersebut. Rumusnya dalam satuan SI, satuan gaya adalah Newton atau kg ttm atau s pangkat 2. Berikut jenis-jenis gaya. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang dilakukan oleh bumi terhadap setiap benda yang berada di dekatnya. Hukum gravitasi menyatakan bahwa gaya antara dua partikel yang mempunyai massa m1 dan m2 dan terpisah oleh jarak r adalah suatu gaya tarik-menarik sepanjang garis yang menghubungkan kedua partikel tersebut dan mempunyai besar. Rumus gravitasi. Fg sama dengan gaya tarik-menarik antara kedua benda. G sama dengan tetapan gravitasi. M1, M2 sama dengan massa benda 1 dan 2. R sama dengan jarak antara kedua benda. Kedua, gaya gesek. Sebuah benda yang diluncurkan di atas suatu permukaan rata horizontal, maka lajunya akan berkurang dan akhirnya berhenti. Gaya ini biasa disebut sebagai gaya gesek atau F, yang bekerja pada benda tersebut dan disebabkan oleh permukaan itu. Gaya gesek terjadi jika dua buah benda digesekkan, yaitu permukaan kedua benda tersebut saling bersinggungan
pada waktu benda yang satu bergerak terhadap benda yang lainnya dan sejajar dengan permukaan saling bersinggungan tersebut. Berikut adalah contoh gaya gesek. Atau di sini sama aja ya. 3. Gaya normal. Gaya normal atau N atau Fn merupakan gaya yang timbul jika dua buah benda saling bersentuhan arah. Gaya normal selalu tegak lurus terhadap permukaan yang bersentuhan atau bidang singgung dengan benda tersebut. Lihatlah gambar di bawah. Besar kecilnya gaya normal tergantung pada besar kecilnya gaya tekanan terhadap permukaan kontak atau bidang singgung. Jadi, jika tangan kita menekan permukaan sebuah benda meja dengan gaya tekan yang besar, maka gaya normal yang ditimbulkan akan besar. Sedangkan jika kita menekan dengan lembut, maka gaya normal yang ditimbulkan juga akan kecil. 4. Gaya pegas. Sebuah pegas ideal bila diregangkan atau ditekan akan memberikan gaya yang sebanding dengan besar perubahan panjang pegas. Hukum Newton 2. Suatu gaya total diberikan pada sebuah benda mungkin akan menyebabkan kecepatan bertambah. Atau jika gaya total itu arahnya berlawanan arah dengan arah gerak benda, maka gaya tersebut akan memperkecil kecepatan benda. Karena perubahan kecepatan merupakan percepatan, sehingga dapat dikatakan bahwa gaya total menyebabkan percepatan. Tetapi percepatan juga bergantung pada massa benda. Misalnya, jika kita mendorong gerobak yang kosong dengan gaya sama ketika mendorong gerobak yang penuh, maka kita akan menemukan bahwa gerobak yang penuh mempunyai kecepatan yang lebih lambat. Rumus hukum Newton 2. F sama dengan jumlah gaya, M sama dengan massa atau kilogram, A sama dengan percepatan. Contoh soal 1. Sebuah bola berada dalam keadaan diam di atas permukaan datar. Gaya gesekan yang bekerja antara bola dan permukaan adalah 5N. Jika gaya dorong horizontal sebesar 5N diberikan pada bola, tentukan percepatan bola. Jawaban dapat menggunakan hukum kedua Newton. F sama dengan A sama dengan F adalah jumlah gaya yang bekerja pada bola, M adalah massa bola, dan A adalah percepatan bola. 10N kurang 5N sama dengan MA. 10N kurang 5N sama dengan MA. 5N sama dengan MA. Jika massa bola adalah 2 kg, maka 5N sama dengan 2 kg. A sama dengan 5N garis miring 2 kg. A sama dengan 2,5 M garis miring S2. Jadi percepatan bola adalah 2,5 M sama dengan S2. Baiklah, demikian materi dari saya. Kalau ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.